Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Titik Temu, menyambung cerita menginspirasi harapan. Baik, hari ini Rabu 28 Agustus ya 2024. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Karawang, yaitu Haji Aep Saipullah dan Haji Maslani, resmi sudah mendaftar di KPU Karawang. Pendaftar pertama berarti ya, pendaftar pertama. Hari ini juga kita akan mengorek seputar informasi tentang Haji Aep dan Haji Maslani ini pencalonannya. Kebetulan sudah hadir di studio Titik Temu ada Kang Pipik Taufik Ismail. Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Pipik? Insya Allah sehat. Ketua DPC PD Perjuangan, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, hari ini dipercaya sebagai sekretaris tim pemenangan koalisi Karawang Maju untuk Semua, Aep Maslani. Betul Kang ya? Betul. Kalau salah mohon dikoreksi nih. Berarti Kang Pipik ini sekretarisnya, ketuanya berarti Kang Dian Fahruzzaman dan ketua Nasdem, kemudian bendaharanya siapa ya? Hendra Gunawan. Terus kemudian ada wakil ketua di internalnya adalah Haji Budianto, ketua DPD PKS. Di bagian eksternalnya ada Kang Haji Toleng ya, ketua DPC PKB. Kang Pipik, gimana tadi pendaftaran KPU? Alhamdulillah lancar, tidak ada gangguan apapun, sesuai rencana. Alhamdulillah lancar. Rapi. Kita datang bersama-sama ke KPU, diantar oleh ribuan simpatisan, pengurus partai, saudara itu semua. Kita datang ke KPU menyerahkan berkas-berkas semuanya. Alhamdulillah partai yang mengusung Aep Maslani itu ada 5. PD Perjuangan, Nasdem, PKS, PKB, dan Perindo. Perindo ya. Dan semua sudah clear, berkas sudah clear, administrasi semua sudah clear, silon semua sudah clear, B1 KWK semua sudah clear, sudah diinput. Ya, saya mengutip sedikit tadi pernyataan Haji Aep, mungkin dengan daftarnya Aep Maslani KPU berarti sudah siap, bahkan sudah sangat siap gitu kan untuk bertarung di Pilkada Karawang 2024 ya kan. Ya itu fakta ya. Bukan cerita karena emang itu terjadi gitu. Iya pasti ya, artinya pasangan Aep Maslani sudah siap untuk mengikuti konstelasi politik, kontestasi politik di Kabupaten Karawang. Kang Pipik, saya ingin menyinggung soal ini. Akhirnya seperti prediksi publik kebanyakan head to head. Ya. Ini sejarah pertama kali Pilkada Karawang kan? Itu ya sejarah ya. Yang biasanya kan 3 atau lebih pasangan calon kan? Ditambah dengan calon independen lah gitu kan. Hari ini ya sejarah pertama kali head to head kan di Karawang. Apa namanya? Yang awal-awal kita mendengar isu katanya lawan kota kosong. Akhirnya ya tidak terjadi lah head to head. Ya, pertama itu membuktikan ya bahwa Aep Maslani atau dari kami tidak ke arah sana kok. Sangat terbuka. Haji Aep tuh kita nggak mengarahkan ada kota kosong atau tidak ada settingan untuk kota kosong ya, meskipun calon petahana. Iya, maupun calon petahana ini sangat luar biasa keyakinan beliau, keberanian beliau, dan kita juga melihatnya bahwa sikap-sikap beliau itu ya oke, kita nggak ngalahin orang kok. Ya, si A yang isunya dihalangin gini-gini, si enggak, ternyata enggak, saya tracking kok lancar-lancar aja kok gitu. Di proses dia seorang itu sampai dengan ini nggak dihalang-halangi, nggak ada skenario kota kosong atau apapun, nggak ada ya. Itu clear ya. Dan saya rasa ini dibuktikan ya, hari ini dibuktikan bahwa tidak ada kota kosong, tidak ada calon independen calon tunggal. Demokrasi berjalan dengan baik kok di Karawang. Keren, ini keren. Kang Pipik sebelum ke internal, ingin menarik internal PDIP sendiri kan. Saya juga tadi menangkap pesan Pak Haji Aep kan, bahwa
ya pesannya sangat jelas, kondusivitas. Ya. Jaga kondusivitas Pilkada Karawang. Itu yang beliau ulang-ulang tadi saat konferensi pers dengan awak media kan. Ya. Tapi kan kita lihat kalau potensinya head to head kan rawan inkondusivitas. Ya. Apakah mungkin beliau mungkin melihat ke sana kan sehingga pesannya begitu tegas, kondusivitas jaga kan begitu. Gimana kan? Kondusivitas itu yang dikemukakan tadi itu adalah awal ketika kita melihat situasional yang terjadi hari itu ya. Kenapa ya? Ketika kita berbicara di depan ribuan massa, ya kan? Ya kita bicara kondusivitas. Karena kan ribuan massa itu yang mengatur, berarti kan pulangnya seperti apa, di jalan seperti apa. Itu kan jaga kondusivitas. Kondusivitas itu nggak usah macam-macam di jalanan, balik dengan tertib, nggak usah yang neko-neko lah. Pokoknya itu kondusivitas itu perlu dijaga. Karawang ke depan kondusivitas juga harus kita artikan bahwa emang Karawang harus kondusif. Karawang ini kan banyak sekali proyek strategis nasional yang harus kita jaga. Kondusivitas di kawasan, kondusivitas antara sesama, karena kita juga adalah masyarakat yang plural ya, masyarakat yang Karawang juga lumayan juga, masyarakat urbannya juga udah mulai udah banyak kan kayak gitu. Kondusivitas bahwa kita juga menjaga bangsa ini, menjaga keberagaman, menjaga ya Indonesia gitu aja kan, ya, itu harus kondusif gitu. Dan kondusif itu harus kita lontarkan ketika ada yang namanya kompetisi, ya kan? Secara politik kan kita harus ngomong dong. Maksudnya jangan kondusif, jangan nggak bisa gitu. Harus kondusif. Seorang pemimpin juga menginginkan semuanya berjalan kondusif. Adapun permasalahan di lapangan itu ada perbedaan-perbedaan cara pandang, perbedaan-perbedaan itu adalah hal yang wajar dan makanya kita harus menyikapi. Nah, seorang pimpinan ya harus menyuarakan kondusivitas itu. Saya rasa nggak rasanya. Ya artinya bukan kekhawatiran untuk wah ini head to head bakal terjadi ya. Ada head to head, ada apapun yang namanya kalau nggak kondusif mau 4. Kalau dibaca sih betul. Ya tergantung kita. Iya, betul tergantung kitanya ya. Iya. Mau tidak menjaga Karawang ini kan. Dari saya sih pesan aja ke semua pihak maupun pendukung Aib Maslani, dan saya belum bisa ngomong pendukung yang lain ya, karena saya yang baru datang ke KPU itu Aib Maslani. Iya. Ya nanti kalau besok ada yang lagi datang, ya clear resmi dan bisa sudah diumumkan oleh KPU, ya kita jaga kondusivitas juga dong, kayak gitu aja. Iya. Saya juga ingin tahu nih perjalanan PDIP pada akhirnya kan mendukung Aib Maslani, karena kan kita tahu nih, karena kita juga bagian dari media massa yang mengawal pilkada ini dari awal kan. Kita tahu awalnya isu awal nih PDIP itu lebih dekat emosionalnya kan dengan Acep Jamuri, karena awalnya PDIP akan mendukung Acep Jamuri. Tapi kan pada endingnya di injury time PDIP kan akhirnya berlabuh kepada Aib Maslani. Perjalanannya seperti apa hingga alasannya itu kontrak politik seperti apa gitu, maksudnya kontrak politik seperti apa yang dibentuk PDIP dengan Haji Aib dan Maslani ini. Ya baik, saya minum dulu ya harus. Iya boleh, ini kita sambil santai aja. Dia harus menjawab tapi harus minum dulu. Kopi dan bukan kopi titik temu ya. boleh. Ini penasaran juga nih. Jadi gini ya teman-teman, ini juga harus kita memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Di dalam yang namanya pilkada, ya pilkada itu bisa pilbub atau pilgub ya, bisa nanti mungkin ya sama aja di pilpres juga kan. Yang namanya partai politik itu kan ada sebuah wadah untuk mengangkat seseorang untuk bertarung kan, ya kan? Partai politik itu kan seperti itu. Nah partai-partai politik itu kan juga akan menjaring orang-orang yang punya potensi kan untuk memimpin sebuah daerah. Karena kita bicara tataran eksekutif kan. Ya kalau tataran legislatif kita bicara lain lagi lah, ya kan ada mekanisme juga sama, walaupun juga kita menjaring juga sosok-sosok yang punya potensi. Nah untuk eksekutif kita juga mencari sosok-sosok yang punya potensi untuk memimpin sebuah daerah, ya kan? Bisa itu dari internal partai kader kita, bisa dari eksternal, ya kan? Dari kami ngelihatnya. Makanya PDI Perjuangan selalu on the track. Ketika kita selalu mengadakan yang namanya penjaringan awal gitu, ya kan? Nah kita membuka penjaringan, masuklah beberapa nama yang daftar. Ada yang waktu itu daftar ada 4 nama dan juga yang 4 nama yang diproses
itu yang sampai interview atau kalau usah 3 nama Coba aja Kang. itu ada. Jadi gini, yang daftar ke DPC PDI Perjuangan itu ada 3 Mm-mm. internal, dua dari internal, yang satu dari eksternal. Mm-mm. Yang dua itu adalah Pak Toto Srito dan Pak Brander Silalahi, Oke. kantor kita kan. Nah, yang satu lagi ada namanya Kang Yana. Oke. Kang Yana Oke, itu oke. beliau adalah Kadis Hub ya, Iya. Kabupaten Bekasi, dia udah daftar. Ya, oke dong, kalau udah daftar kita cuma dapat 3 yang daftar ya kita sampaikan mekanismenya gitu ya. Iya. Ini harus dipahami gitu. Bahwa dari DPC ya kita ada pimpinan tinggi lagi kan, yaitu DPW, DPD ya. Kalau kami DPD ya Jabar kan, PDI Perjuangan level provinsi ya kita kirim. Oh, ini nama-namanya untuk dilakukan proses lebih lanjut. Jadi sebenarnya udah selesai tuh. Yang namanya DPC itu udah selesai pada penjaringan di DPC aja. Oh sebenarnya kalau AF masalah ini tidak daftar kalau di awal itu ya? Iya. Hanya 3 itu ya sebetulnya. 3. Nah, tetapi ada yang daftar langsung ke DPD. Oke. Itu Bapak Acep Jamuri, Sekda. Artinya akhirnya ada yang mengikuti fit and proper test itu cuma 3 orang. Pak Acep Jamuri langsung di sana di DPD, terus ada Pak Yana dan Pak Toto Srito. Tapi begitu sudah harus keluar surat tugas, yang Pak Acep tidak selesai, Pak Yana tidak selesai, yang karena ya mau nggak mau surat tugas, karena yang masuk itu ke kita, itu kader partai ada, ya. Pak Toto Srito akhirnya surat tugas kita berikan ke Pak Toto Srito. Mandatarisnya ya. Tetapi sebagai wakil bupati. Oke. Akhirnya kita memberikan tugas ke Pak Toto Srito untuk membangun komunikasi dengan orang-orang yang siapa atau partai politik manapun untuk beliau wakilnya, wakil bupati loh. Iya. Jadi kita belum pernah memberikan surat tugas bupati ke siapapun, dan kita hanya baru memberikan surat tugas sebagai wakil bupati hanya kepada kader kita. Oke. Akhirnya dalam perjalanan waktu kita juga kan melakukan survei juga. Melakukan analisa survei. Ya kita juga ada hasilnya survei, kita analisa lagi. Ya adalah ya hasil analisa survei kita pemetaan ternyata Karawang seperti ini. Ya kita ngelihat ya metodologi survei, ternyata survei di Karawang menginginkan seperti ini ya kan, kita analisa lagi. Makanya ketika terus kita juga dalam semakin dekat kita juga belum ada namanya komunikasi intent ya dengan berbagai partai, komunikasi intent. Kalau Anda lihat PKB datang ke PDI, Demokrat datang ke PDI. Bahkan sempat terjadi koalisi gemuk gitu kan antara PDI, PKB kan. Oh, ya PKB, Golkar. Saya juga datang ke PKS. Ya kan, Gerindra datang ke kita, kalau nggak salah ya Gerindra ya tidak datang ke kita. Ini sebenarnya seru komunikasi politik. Artinya apa? Hasil pileg dari di 2024 ya, itu unik. Ya kan? Uniknya kenapa? Perolehan suaranya tuh apa ya? Jadi ada partai-partai yang ya saya bilang termasuk partai-partai besar itu suaranya sama. Kayak PDI Perjuangan, PKB, Golkar. Itu sama 6. Terus ada PKS, Nasdem 7. Ada Demokrat, Gerindra 8. Dan sisa PAN. Saya ngelihat ini potensi untuk 4 pasang, 3 pasang, oke, kayaknya bisa terjadi. Gitu. 3 pasang, sebenarnya bisa terjadi semuanya. Dan, tapi saya kok melihat, saya melihat kok di Karawang ini, ya antusiasmenya tuh, ya gimana ya antusiasme orang untuk menjadi pimpinan di Karawang tuh, bagi saya nggak terlalu wow gitu ya. Mungkin beda periode sebelumnya gitu. Dan saya hanya melihat bahwa yang ingin menjadi bupati itu ada 3 orang. Kalau incumbent jelas lah ya kan, bupati itu ada Pak Sekda dan satu lagi Teh Gina. Yang lain itu, tapi Kang Yana juga ingin sebenarnya jadi calon bupati juga. Jadi saya ngeliat, nggak riuh, nggak rame gitu kan, kok kayak gini ya. Bahkan sampai engineer kok sepi gitu, ada apa gitu kan. Iya kan? Apa nggak berani ngelawan incumbent atau gimana ya mungkin. Tapi saya lihat ada keberanian kok. Keberanian, tetapi keberanian dari orang-orang yang untuk menjadi pemimpin di Karawang itu tidak dibarengi oleh langkah-langkah konkret yang seperti biasa gitu. Misalkan ada, saya mau nyalon,
Mau nyalon bupati, wah dia udah konsolidasi kemana-mana, bikin tim ses, walaupun belum dapat rekom misalnya. Ketegasan itu dong perjalanannya nyaris nggak ada. Ya. Nah, saya lihat kok nyaris nggak ada gitu. Ya, coba bener nggak sepakat nggak? Bener. Ada misalnya saya mau nyalon bupati nih, wah saya sebarin baliho di mana-mana, ketemu di mana-mana. Ini belum sembari paralel kita berjalan untuk mendapatkan rekom, ini enggak gitu. Ini harus fokusnya tuh dapat rekom dulu. Nah ini incumbent kan bablas gitu. Dada semuanya kan. Ya kita clear dong. Iya kan. Satu sisi ingin menantang petahana, tapi ini kan masih berkutik di anak rekom nggak, mau nyalon nggak, direkom nggak kan. Akhirnya orang publik bertanya-tanya, ini jangan-jangan ngelawan kota kosong. Karena publik itu tidak biasa ditampilkan oleh suatu suasana yang seperti sekarang gitu. Dulu aja misalnya ada calon siapa mau nyalon, wah dia udah sowan tuh tiap hari kemana-mana ngumpulin massa. Ini belum tentu nyalon juga gitu kan. Tapi euforianya ada. Nah ini sekarang tinggal orang yang lihat kok baliho yang di mana-mana petahana. Belum sama pasangannya ya. Yang sowan kemana-mana petahana, ya jelas lah beliau kan petahana incumbent ya, karena banyak tugas-tugas negaraan ya yang mesti. Jadi di situ tuh. Sampai akhirnya PDP menentukan ke Haji Aep gimana ya, karena kan kita harus membangun komunikasi dengan semua orang yang berpotensi. Kita juga ada komunikasi ya, dengan Pak Acep Jambore juga komunikasi, dengan Pak Aep juga kita komunikasi intens kan gitu. Ngobrol dan lain-lain. Akhirnya ada titik temu. Iya. Akhirnya kami dengan incumbent ada titik temu yang sehingga terjadilah di tanggal 28 Oktober ini. 28 Agustus ini kita datang ke KPU sama-sama. Karena kalau nggak ada titik temu kan nggak mungkin dong saya di KPU kan ada B1 KWK itu kan clear kan gitu dengan semuanya clear ya. Tapi komitmen apa yang dibangun dengan Aep Maslani ini tentang kekerawangan ya, sehingga PDP akhirnya ikhlas lah, kalau ikhlas artinya bersepakat lah, artinya meskipun tidak ada kader internal kan untuk menjadi wakil bupatinya kan. Apa komitmen apa yang dibangun tentang kekerawangan bersama Aep Maslani? Ya segini ya, Aep Saifullah itu seorang putra daerah, putra Karawang yang kesuksesannya luar biasa ya. Dia seorang pengusaha yang kita men-tracking ya, dia sukses ya, membangun brandnya. Dia seorang profesional yang udah terbiasa dengan profesionalisme dalam dunia kerja. Kalau Anda masuk dunia kerja kan Anda akan berhubungan dengan banyak hal gitu kan. Entah itu dengan karyawan, mitra kerja, ataupun government, atau apapun. Nah, saya ngeliat beliau ini top gitu. Seumuran kita udah luar biasa sukses, dan berarti perjalanannya luar biasa. Ketika kami pelajari juga memimpin di daerah Karawang ini, diberi mandat itu kan sebagai bupati incumbent, definitif ya. Dan juga banyak langkah-langkah yang sangat ini luar biasa dia. Di birokrasi juga dia tegas gitu. Kayak walaupun kadang-kadang ketegasan itu diartikan lain, bukan agak lain ya, diartikan lain. Wah bupati ini enggak. Saya ngelihat ada sedikit reformasi yang mulai perlahan dia berlakukan untuk Kabupaten Karawang, karena kita juga melihat Kabupaten Karawang ini harus dibenahi dan harus ada keberanian orang yang harus selesai dengan dirinya sendiri. Dan saya ngelihat Haji Aep adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, makanya dia fokus mendapatkan pemikiran dan ininya ya untuk Karawang. Dan kita men-tracking. Kalau misalnya ada yang merasa terusik dengan gerakan-gerakan dia untuk bisa dinasti, ya hal yang wajar lah. Kalau Anda 10 tahun saya geser, misalnya Anda ngamuk dong. Dan sekiranya ya jangan bercokol di situ aja dong. Maksudnya ya banyak hal ya kalau saya nyaman digeser. Gantian lah. Nggak nyaman dong, kalau udah 10 tahun lebih ya nggak nyaman. Itu kelewatan. Emang nggak ada lain. Sorry ini ya. Saya nggak mau jangan ke siapa-siapa nih, saya nggak punya tendensi ke siapa-siapa, tapi ada hal-hal positif yang dia bangun, termasuk ke infrastruktur dan lain-lain gitu kan. Walaupun ya ada lah kritik-kritik juga pasti ada ya. Tapi ini loh, dia tuh udah berbuat baik, dia udah mulai menata Karawang baik, dan dia baru menjabat aja peralihan. Ya saya meyakini kasih kesempatan dong ke dia untuk melanjutkan lagi menjadi bupati yang sebenarnya gitu. Untuk memimpin Karawang 5 tahun ke depan.
Mungkin 5 tahun ke depan ya kita nggak tahu. Tapi kita bicara 5 tahun ke depan, kasih waktu dia. Ya. Karena saya sangat yakin dengan ide dan kreativitas dia, dengan cemerlangnya ide dia ya, dengan jaringan yang dia punya, saya luar biasa kok. Artinya ini ada harapan untuk Karawang. Harapannya ada apa terkait infrastruktur, apa sekarang CSR juga udah mulai bergeliat kan. Ya, tapi jangan salah itu juga ada peranan saya, kami juga di legislatif kan. Untuk menggolkan perda CSR. Terus komunikatif, kita juga ngobrol dan lain-lain. Artinya bisa ya sejauh ini bisa diajak ngobrol lah. Ya artinya ingin memberikan kepercayaan lebih kepada Haji Aep kan. Yang definitifnya belum genap 1 tahun betul ya. Iya. Baru 8-9 bulan ya. Iya. Terus gini, komitmen apa yang dibangun bersama kami? Komitmen kerakyatan lah. Komitmen jadi mengedepankan bahwa bagaimana beliau membangun Karawang. Saya ngeliat komitmen. Dia coba fokus sekarang coba kayak apa? Memperbaiki jalan-jalan pesisir kan. Udah mulai sekian puluh tahun dong kan, banyak sekali jalan yang tidak tersentuh, udah mulai dia sentuh semuanya. Banyak ada hal-hal lain juga yang sudah mulai skala prioritasnya mulai dirubah. Sekarang tuh APBD-nya di atas 5 triliun loh. Masa ada jalan jelek sih kan ya gitu kan ya. Masa ada jembatan mau roboh, jembatan rusak, masa mau sekolah. Nah itu kan juga saya meminta ke beliau itu coba kita perbaiki. Karawang itu banyak kok. Banyak hal yang mesti dibenahi, infrastruktur itu penting. Saya nggak minta tolonglah Pak Bu. Ketika bicara infrastruktur, itu juga kan akan membantu perekonomian juga kan di daerah-daerah kita pesisir misalnya. Walaupun memang kita juga sama-sama ingin masalah abrasi juga saya selalu bicara masalah abrasi. Kita juga akan ke depan akan mencoba melobi pemerintahan provinsi, pemerintahan nasional untuk ngebantu masalah abrasi di pesisir-pesisir Karawang. Walaupun sekarang sudah ada relokasi ya yang sudah terdampak. Seperti apa solusinya juga harus kita perbaiki gitu kan. Terus masalah pertanian, kekeringan, sawah dan lain juga banyak lah. Pengangguran juga harus kita coba cari solusi. Karena yang perlu kita ketahui juga bahwa banyak hal itu yang sebenarnya kan berkaitan dengan keputusan-keputusan nasional, dan masyarakat juga harus tahu kan. Ketika Anda bicara tentang regulasi undang-undang yang ada misalnya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan, itu kan produknya produk nasional juga kan, itu produk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat kan. Kan kita di Karawang kan kena dampaknya juga kan. Ketika bicara bukan celaka, mungkin terserah celakanya Karawang adalah kota industri kan, yang walaupun ribuan pabrik itu kan proyek strategis nasional. Iya. Anda kayak sewa pajaknya nggak tahu ngalir kemana itu kan ya. Dapat dikit kan. Sekarang aja mobilnya lah gua platnya bukan Tego mana-mana gitu. Siapa yang dapat pajak, siapa yang rusakin jalan kan kayak gitu. Ya itu banyak lah yang coba komunikasi, kita juga komunikasi, dan saya ngeliat waktu saya di legislatif, beliau ini sangat terbuka kok dengan masukan, ngumpul bareng ngobrol, ya sangat terbuka. Pak Bu, mestinya kita kasih masukan gini, dia respon. Yang saya tangkap seperti itu, dan dia nggak nganggap apa sih, nggak kayak gitu, dia sangat respon. Ya kan, itu kan kesan pertama dong ya. Enak lah kalau untuk diskusi lah. Ketika kita punya ide gagasan kan. Iya, artinya saya ngelihat dia komitmen kerayaatannya, komitmen ngebangun Karawang dengan segala permasalahannya, dan beliau seorang nasionalis kan. Sama lah dengan ideologi kami gitu kan, secara nasionalis, dia orang religius juga, ya saya rasa ya udah saatnya lah gitu kan. Kita juga di Karawang kami juga ikut serta lah dalam pembangunan. Kami ini kan nggak pernah dalam setelah Orde Baru udah jelas saya. Setelah Orde Reformasi kami kan belum pernah di kekuasaan, belum pernah di eksekutif. Iya kan? Nah, tapi ini ada peluang. Kenapa ada peluang? Ya kami melakukan hal-hal yang tadi dibilang, ada survei atau apa. Boleh dong saya buka spill dikit dong. Ya bukan boleh, harus. Oh harus. Oke. Ya survei yang kami lakukan, masyarakat Karawang 86% menginginkan beliau jadi bupati lagi. Oke. 86%. Ya. Terus itu, dan elektabilitas beliau sangat luar biasa. Kalau kami membuka elektabilitas di Jawa Barat tuh, beliau salah satu incumbent tertinggi. Oke. Di Jawa Barat, mungkin di Indonesia juga. Karena kan kami juga punya paparan kan, semua kan ada berapa 27 kabupaten.
kok wow luar biasa. Kita juga di luar ekspektasi, gila kok bisa seperti itu. Itu survei ya, gitu. Bukan kata dukun ya, bukan ya. Enggak juga gitu. Maksudnya survei gitu. Survei yang dilakukan oleh melakukan metode yang emang bisa bertanggungjawabkan oleh secara akademisi kan. Kalau ada yang bantah silakan bantah dengan survei lagi kan. Ya, silakan go ahead gitu kan. Dan karena saya menganalisis survei itu banyak sekali. Ini saya kok bisa gitu. Beliau gitu. Bahkan kalau saya lihat ya apa ya? Oh, incumbent. Dan pertama incumbent, terus dia juga turun ke masyarakat program. Itulah potretnya itu loh. Kita mau motret gitu. Oh. Kang, itu hasil survei. Kalau target di tim internal sendiri berapa persen di pilkada? Target menang lah. Iya, target apakah 60%, 70%? Ya kalau ini kita bicara head to head ya. Iya. Ya kalau kita sih pengennya di atas. Ya minimal 70, 65 ke atas 70 lah kan kayak gitu. Karena kita bicara head to head. 65-70 ya? Iya. Ya kan kayak gitu. Karena kalau head to head kan ya itu kan 2 pilihan. Kecuali ada yang mau nyalon lagi. Independen udah terlambat ya. Balik lagi ke kontrak politik antara PDP dengan Aib Maslani. Tadi menarik juga tadi disebutkan Kang Pipik juga menyebut tentang abrasi kan yang berada di wilayah pesisir Karawang. Kan selama ini kita juga tahu nih bahwa Kang Pipik ini sering bersuara tentang pembangunan di pesisir kan di berbagai awak media, bahkan jauh-jauh pilkada dimulai Kang Pipik sering sekali kan berteriak itu di media. Maksudnya, Akang berbisik nggak ke Aib Maslani ini, Kang besok itu gitu kan? Oh iya, Bisir, gitu. iya banyak hal yang saya sampai tanya dia. Kang, tolong Perda CSR, Perbubnya percepat. Kami membuat Perda CSR. Nah sekarang kan alhamdulillah, beliau ngeluarin Perbubnya. Oke. Nah ketika Perbubnya kebayang nggak sama Anda? Ini kita bicara dulu nanti ya Mas. CSR yang sebelum ada perda dengan perbubnya itu kan dia cuma paling berapa ratus perusahaan, duitnya berapa. Nah hari ini, ya kan, dia kan dengan diterbitkannya perbub, ribuan perusahaan bisa kita kelola dong. Uangnya bisa dikelola. Jadi kayak ngebangun contoh nih, kayak Paret nih kan sekarang itu kan dari CSR. Jadi terbantu sekali. Nah itu regulasinya yang akhirnya kuncinya di satu, di perbub. Kami bikin ya ketok palu paripurna perda nih, tapi kalau perbubnya nggak real, iya dong. Hari ini perbub udah ada berarti ya? Udah ada, terkonfirmasi katanya udah ada. Artinya tinggal itu berapa ribu perusahaan yang ada di Karawang kalau CSR yang dikelola oleh Kabupaten Karawang, keren kan? Tidak akan terlalu tergantung ke APBD juga kan? Ya artinya bahwa CSR ini jangan sampai hanya dirasakan oleh desa-desa di sekitar industri kan? Ya. Pelosok juga harus merasakan. Artinya perlu payung regulasi. Jangan sampai gini loh, perusahaan itu ketika misalnya ada orang datang minta 17-an Agustusan itu CSR, minta perayaan itu dimasukin CSR kan nggak gitu. Tanam pohon CSR. Jadi kan harusnya ketika uang itu dikelola kita bisa ada ngebangun apa, sekolah nih roboh nih ya kita bisa bantu itu. Terus jalan kayaknya kota kurang bagus nih drainase kita bisa bikin ya kan, roti lahu juga kan kita bisa juga dari situ. Jadi menolong itu yang, dan salah satu regulasi di Karawang itu mungkin bukan hanya di Karawang itu harus adanya perbub. Contoh lagi kami bikin perda disabilitas. Saya juga minta Pak Bupati tolong perbubnya diperhatikan. Kalau bisa dikeluarkan, dikaji benar karena ini penting. Ya kenapa? Saya sampai suka kalau di paripurna interupsi ya, kalau Anda mungkin saya interupsi, saya minta disabilitas itu ya harus ramah disabilitas. Karawang itu udah saatnya kok. Ya kan, di perbubnya nih belum keluar, perdanya udah oke, kita udah selesai. Itu luar biasa sekali. Anda pernah nggak kalau misalnya ke daerah tertentu, ini masih di Jawa Barat lah, Anda ke toilet masuk, ada kan misalnya toilet tuh khusus disabilitas. Berarti kan sudah. Di dalam perda disabilitas juga Anda bikin bangunan-bangunan tuh nggak boleh kalau tidak ada peruntukan untuk disabilitas. Kalau dulu IMB ya. Kalau sekarang PBG PBG ya? Ya itu nggak bisa dikeluar. Itu ada peraturannya. Sampai sekarang sana taman-taman kota juga harus ada peruntukan disabilitas gigi. Keren nggak itu? Jadi sebenarnya regulasi itu ya. Banyak hal. Artinya saya sih berharap beliau mau mengeksekusi regulasi-regulasi yang sudah diterbitkan oleh legislatif untuk dibuatkan perbubnya. Untuk Karawang juga kok. Termasuk dari Sepadan.
terus banyak kalah gitu kan, termasuk pesantren juga ada perdanya, ya tinggal dibikinin perbuknya. Sebenarnya beliau tuh political will-nya yang saya minta, insya Allah beliau siap. Nah itu juga kan perlu, karena itu salah satu akan memenuhi salah satu fungsi dari legislatif sebagai legislasi ya. Terus abrasi emang membutuhkan biaya yang sangat besar, dan beliau juga bicara kita harus mungkin ngelobi nasional juga. Yeah. Kalau nggak melobi nasional, ini kan harus dipelajari juga. Ini bisa nggak diselesaikan nih abrasi? Kalau nggak, bakal ada relokasi. Nah kalau misalnya harus direlokasi, ini masyarakat harus direlokasi, yang ini harus diapain? Jangan kan di Benteng kan semuanya itu kan udah mulai ada solusi-solusi. Itu rumah-rumah itu direlokasi kan kalau udah tapi kan abrasi ini kan bukan hanya ancaman Karawang, atau garis pantai Jawa Barat juga kan banyak sekali. Jadi PR-nya juga harus nasional juga. Tapi paling tidak Karawang ya jangan dibiarkan lah. Karena kenapa ya? Ya mungkin kalau saya sih lagi sedikit emosional lah. Kenapa emosional? Karena itu masa kecil saya daerah sana. Ya ada emosional dikit lah ya. Kenapa dulu tuh ada benteng-benteng Belanda, benteng-benteng Jepang loh. Dan daerah pesisir itu tuh, ya kan ada ribuan hektar. Tapi sekarang hilang gitu kan. Jadi ya saya ngeliat kok sedih gitu. Jangan sampai nanti mungkin itu terjadi mungkin 30 tahun yang lalu. Sekarang kan 30 tahun lagi ke depan gimana? Ya. Bisa habis lagi dong. Terus-terusan habis. Kita harus mengantisipasi. Jangan berpikir saya hanya bicara di sini nggak menguntungkan secara politik karena mungkin hak pilih dikit ya, nggak gitu juga gitu. Ya. Itu salah satunya. Ya. Terus ya kalau ya, artinya adalah itu bisikan kepada Aep Maslani bahwa besok itu pesisir itu harus lebih perhatikan kan gitu kan. Ya, sekarang udah dibangun kok, dia infrastruktur dibagusin, jembatan diperbaiki, jalan-jalan dibagusin gitu ke daerah pesisir. Ya apalagi hari ini posisinya bahwa PAD terbesar dari dari sektor wisata saja kan wilayah pesisir, Pakis Jaya kan. Ya itu juga PR juga. Ya kan saya misalnya kan ya kan kita juga punya PR di Karawang masalah tata ruang juga ya. Tata ruang kan belum masuk. Ya coba ini harus dianalisa untuk kemudian kepentingan Karawang, termasuk salah satunya adalah pariwisata. Ketika Anda bicara pariwisata, ya aksesnya dong perbaiki. Buat apa ada yang indah-indah tapi aksesnya nggak bisa males juga datang. Iya, orang kan harus akses jalan bagus, kayaknya udah nyaman banget. Jadi kita juga harus perhatian, dan saya ngeliat nih sekarang udah mulai ada ke arah sana. Karena kita punya garis pantai yang cukup bagus, panjang gitu kan. Sekarang kan unik, punya pantai, ya kan? Punya gunung, punya industri, dan punya histori, sejarah Islam ada di Karawang. Sejarah Indonesia awal mula raja-raja juga ada di Karawang. Candi Jiwa. Sejarah Indonesia ada di Karawang. Sejarah Islam ada di Karawang. Apalagi? Dan yang lebih keren lagi sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan di Karawang itu ada ribuan perusahaan yang itu knowledge. Ya, itu bisa menjadi sebuah pendidikan. Contoh gini, orang bisa industrial tour gitu kan. Orang dari berbagai daerah Indonesia, kamu datang ke Karawang dong, kamu mau tahu nggak cara bikin mobil, kamu mau tahu nggak cara bikin mobil, bisa itu juga aset gitu sebenarnya banyak. Ya kita nggak bisa bertarung dengan Bali kan, dia Bali udah dikasih Tuhan dengan alam yang luar biasa, ya kan, terus ya makanya kita harusnya ketika kita dikasih ada sebuah kawasan industri ya kita manfaatkan itu, ya kan kayak gitu. Oke, jelas itu beberapa kontrak politik, khususnya PDIP dengan Aep Maslani ya, yang ke depan akan menjadi catatan masyarakat semua kan. Betul. Khususnya masyarakat di wilayah pesisir Karawang. Kang Bibik ini, tadi kan kita sudah berbicara tentang portofolio Haji Aep 10 kan. Ya, udah umum lah pasti masyarakat udah kenal semua siapa Haji Aep kan. Karena ini posisi sebagai calon petahana. Saya ingin nanya ke Kang Bibik ini, kalau melihat portofolio sosok Haji Maslani sendiri gimana? Kan diakui atau tidak ya Haji Maslani di dunia politik ya newcomer lah. Meskipun kemarin sempat nyalek dulu kan di Partai Nasdem DPR RI. Gimana? Karena kan orang hari ini mengenalnya jangan masalah media ya Haji Maslani itu lebih kepada ya kalem ya kan, tidak banyak bicara kan. Kalau Kang Bibik gimana? Sosok beliau. Sosok Haji Maslani seperti apa portofolionya? Jadi gini ya teman-teman, kita men-tracking, mempelajari seseorang juga kita lihat perjalanannya juga. Seorang Bapak Haji Maslani, beliau berasal dari
sebuah kesatuan, ya kan? Ya. Dia seorang polisi, pensiun dini ya. Dia seorang polisi, artinya dia juga dibekali oleh pengetahuan yang luar biasa kan, untuk menjadi aparatur negara kan, keilmuan di dalamnya kan, dengan pergaulan dia yang luas dan lain-lain. Terus selain itu, beliau juga seorang pengusaha sukses, terbukti dan lain-lain ya. Artinya itu juga harus menjadi sebuah pelajaran. Ini seseorang Haji Maslany ini ya emang orang yang sudah membuktikan bahwa dia bisa berhasil membranding dirinya, dia sudah bisa berhasil membawa dirinya kepada perjalanan hidupnya kan. Dari menjadi seorang aparatur, menjadi seorang pengusaha sukses. Dan soalnya kalau nggak sukses dia nggak mungkin mau nyalonin lagi. Dan dalam waktu singkat dia berhasil mengkampanyekan personal brandingnya dia kan di dunia politik meskipun sebagai newcomer kan. Anda bilang newcomer. Ya kalau saya bilang newcomer semua banyak kok di newcomer di Karawang juga newcomer banyak. Banyak newcomer juga yang bisa berhasil kan ya. Saya juga newcomer kan. Iya. Ujung-ujung gedor PDP Kang Pipik kan. Ujung-ujung jadi dewan, ujung-ujung jadi dewan provinsi. Sama aja. Artinya apa? Saya justru ngeliat gini. Jangan sepelekan beliau. Beliau punya perjalanan hidup loh. Dia sudah ditempa dengan berbagai hal ya kan, sehingga dia dengan usia yang nggak beda jauh dengan kita dia bisa berhasil. Berarti ada sesuatu hal, ada banyak hal yang sudah dilakukan dalam hidupnya. Ya kan? Itu terbukti. Jadi kita nggak bisa meremeh, wah siapa dia. Sama kayak saya mungkin juga newcomer juga. Anda melihat, ini siapa sih Pipik? Oh tiba-tiba jadi ketua partai, tiba-tiba jadi anggota. Sama aja kan. Anda kan tidak melihat saya aktif di berbagai partai politik di Karawang. Karena emang saya juga baru kembali ke Karawang paling 2016 kita juga baru ketemu ya deh kan. 2017an 2000 itu kan. Ya kan dulu juga ya baru kan. Calon juga baru berapa tahun gitu kan. Ya aku jujur ini tapi harus dipahami seseorang itu punya background hidup. Ya. Dia lahir di Jawa Tengah, dia berkeliling ke Indonesia dimanapun sampai terakhir dia tugas di Jakarta. Iya dong, dia ketemu dengan sini sama saya orang Karawang yang saya hijrah ke Jakarta, hijrah ke Bali, sempat ke luar negeri gitu, hijrah kuliah dan lain-lain. Saya juga banyak ya di perusahaan itu. Jadi kita juga harus ngeliat ini orang bau newcomer, bau pencur. Nggak bisa, politik itu nggak beda jauh dengan kita bergaul juga di perusahaan tempat kita kerja, di perusahaan yang kita buat sama aja, di situ juga ada politik. Ya politik kan nggak bagaimana kita membranding diri kita. Ya kalau saya ngeliat ya Mas Ani ya kalem. Dia memang karakternya seperti itu kan. Tapi kan dia juga punya keberanian. Kenapa punya keberanian? Ujung-ujung jalan DPR RI emang enggak. Nyalinya ini apa? Udah nyalinya tuh kalau anak gaul sekarang ngomong apa? Nyalinya tuh nyalinya tinggi lah gitu kan. Nah ini nyalon DPR RI kok. Iya. Betul. Adik kan terkenal nih. Media dan mau nggak nyalon DPR RI, berani nggak? belum juga kita. Iya dong. Iya. Orang-orang yang di Karawang bisa mengusir Karawang tiba-tiba nyalon DPR RI, berani nggak? Iya. Kita bisa ngelihat nggak sih secara psikologis nih orang nyalinya ini pulih. Iya. Ujung-ujung kan tampil gitu ya. Katakanlah dia tidak lahir di dia bukan orang, katakanlah orang bilang dia kan bukan orang lahir di Karawang. Tapi dia mencalonkan di Karawang. Itu kan nyalinya kan full itu ya. Ya kan? Ya kalau saya orang Karawang, lahir di Karawang. Keluarga saya banyak di daerah pesisir, berapa kecamatan itu kerabat nenek saya. Pengen saya punya modal elektoral dong. Iya dong. Itu yang harus kita pelajari, jangan ngeliat apa sih ini orang punya mental khusus. Sepakat. Kita harus akui itu. Dan itulah mental seorang pengusaha. Mental orang ada tipikal orang itu kayak gini ya. Ada dia seorang investor pengusaha itu dia high risk dia hajar. Itu high risk kan, risiko tinggi. Iya, nggak mungkin orang yang nggak punya nyali untuk high risk. Jadi risiko tinggi, jalan belum, nyala. Itu dong. Dan kita harus tahu orang-orang yang berhasil dalam hidup biasanya dia berani untuk menempuh yang sebuah risiko tinggi dalam hidup. Keputusan-keputusan melakukan hal besar. Ya, kalau mau jadi besar ya lakukan hal yang besar.
dia nggak berhasil jadi anggota DPR RI, nggak nyerah dong dia nyalon eksekutif. Ini orang nyalinya emang gila. Iya. Lompatannya di luar dugaan publik selama ini kan. Iya. Kirain tidak akan berpartisipasi dalam pilkada kan setelah kemarin. Ya belum tentu kita udah kalah nih. Betul. Di pileg. Kan kita hidup itu kan ke depan semua ketidakpastian. Benar nggak? Betul. Kita bicara esok hari sampai ke depan tuh ada sebuah ketidakpastian. Emang pasti deh kamu bakal jadi bupati. Emang pasti kamu jadi orang kaya. Kan gitu. Nah, ini dia udah kalah. Dia nyalon lagi. Emang pasti dia bakal menang. Ya kan? Jadi nyali di situ kita lihat. Tetapi keyakinan dari seseorang yang punya spirit tinggi itu ya biasanya berhasil. Dan saya ngelihat ada spirit, ada sebuah spirit yang ada di dalam apa? Jiwa beliau untuk apalagi nih Haji Aep nih kan. Haji Aep juga orang udah teruji juga gitu kan. Nyalinya nggak kaleng-kaleng juga nih kan. Ya kan? Ketemu wah gila itu Karawang. Kebayang nggak kalau Haji Aep Mas Sani orang-orang yang punya nyali tinggi, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri yang nggak ngomongin apa, ngebangun sebuah daerahnya hebat nggak? Nyalinya nggak? Terobosannya luar biasa nggak? Tinggal itu kita bikin kita sebagai orang-orang yang menasihat atau mendampinginya, kita bikin sebuah energi positif yang untuk ngebangun Karawang. Mereka punya nyali. Ya dong. Tanya latar belakang Haji Aep, seorang pengusaha sukses yang nyalinya juga. Mas Sani itu orang-orang punya nyali kok, udah teruji dan tapi kalau Haji Mas Lani ini nggak karakternya sama kayak Haji Aep nggak? Artinya orang yang enak diajak diskusi gitu kan ketika kita punya ide dan gagasan. Nih cuma Kang Haji sama nggak kayak begitu? Enak kok. Enak juga ya. Saya sudah ngobrol dengan dia asik juga. Asik juga ya. Ya kalau Anda ngelihat ya emang tipikal dia kan orangnya gimana sih? Mungkin karakteristik dari dulu dia sebagai seorang aparat yang dia kan gini lah. Mempelajari, menganalisa itu kan dia bakal ke ilmu itu. Betul, bisa. Terus seorang pengusaha juga yang ada hati-hatinya, ada yang spekulasinya dan segala macam. Jadi karakter-karakter itu menyatu kan. Itu kan berdasarkan dari perjalanan hidup. Nih kan. Tapi asik kok orangnya, asik ngobrol apa segala macam. Kalau kita kasih masukan siap gitu. Itu kan yang kita butuhkan kan. Iya. Nggak mau. Orang yang nggak mempertahankan Aep masa itu orang kita kasih masukan, dia dengar dan gitu ya, dia nerima nggak bisa gitu. Nah itu yang kita cari juga kan orang-orang yang kita kasih orang pemimpin yang mau nerima masukan ke kita. Gitu ya. Terus gimana? Nah itu tuh terbuka. Nah kita tuh bagus tuh ngebangun sebuah daerah itu kalau open minded gitu kan, orang pemikir-pemikir terbuka itu kan. Dan para orang-orang sukses dalam pengusaha dan itu orangnya open minded kan. Dia terbuka dengan hal-hal baru. Ya dia juga siap berani mencoba hal-hal baru. Iya kan. Ya itu ya. Asik lah ya. Asik lah ngopi. Diajak ngopi. Boleh. Ya saya rasa nanti saya bilang lah beliau untuk hadir di sini harus hadir gitu. Biar ada titik temu lah. Iya kan? Iya. Gitu. Tunggu Bik. Udah kerasa nih kita udah setengah jam lebih nih. Mungkin saya ingin berangkat ke pertanyaan terakhir aja tentang militansi ini, militansi PDIP untuk mendukung dan memenangkan Aep Mas Lani. Sorry kalau saya salah nih, 6 kursi ya, 148.155 suara, betul kan? Betul. Di Karawang, kursi Karawang. Dan kebetulan juga akhirnya Kang Pipik juga sejalan juga dengan Ketua Umum GMPI kan, Ketua Mas Lani kan awal-awal khawatir kan ini bakalan ini enggak seperjuangan enggak kan gitu, usul di keluarga di Cilebar lah kan gitu. Kan pada akhirnya kan artinya militansi PDIP juga akan didukung oleh dari GMPI kan, Haji Dewa. Adik berarti ya, kalau Kang Haji Dewa kita adik ya. Gimana Kang persiapan itu untuk itu? Ini coba mau pecah belah keluarga. Ini ya, di dalam negara demokrasi, semua bisa berbeda pendapat. Ya, semua orang bisa berbeda pendapat. Ya, kalau kita bicara
Di kami juga kan ada perbedaan pendapat kan di Pak Soekarno juga Bu Mega kan di PDI, adanya di dulu seperti Nasdem ya, terus ada juga kan adik kakak kan ada perbedaan pendapat. Di keluarga Cendana juga ada kan Tommy di sini, ini di sini kan kayak gitu. Terus ya nggak tahu nih tapi itu adalah sebuah contoh hal kecil bahwa perbedaan ke waktu 2020 juga saya sama beliau juga beda juga dong. Iya, pilkada 2020 beda ya. Yang sama pas pilek aja kan. Iya kan. Ya tapi ya alhamdulillah lah. Saya sama keluarga besar saya juga sinkron ya. Dengan ormas kebetulan juga saya salah satu dewan pendiri ormas tersebut ya kita juga sinkron. Ya alhamdulillah ya paling tidak kita dalam satu gerbong perjuangan untuk ya kita Karawang maju gitu kan. Untuk Karawang maju ya alhamdulillah kita juga lebih enak kan konsolidasinya. Jadi sebenarnya walaupun perbedaan-perbedaan itu standar kok di dalam demokrasi itu nggak. Kita ngobrol ngopi bareng aja orang bisa beda kok. Ya. Tapi kan harus kita sikapi dengan santai. Teman saya misalnya, lu kenapa dukung sana? Ya lu dukung sana. Lu kenapa dukung sana? Kan? Kalau ada orang, kamu kenapa dukung dia? Lah, lu kenapa juga dukung dia? Bukan dukung yang gue dukung. Iya dong. Kalau ada ketika ada yang mengkritik, teman yang mengkritik, gue nggak dukung mana lah terus mana gue nggak dukung mana jadi dia kan bisa gitu kan ya akhirnya kita harus dengan ketawa santai aja lah jadi ya kalau kita kenapa ya enggak semua punya alasan kok semua punya pertimbangan kenapa saya harus mendukung ini tapi yang pasti saya nggak bisa ranah di luar Aib Mas Hani ya. Saya juga harus menghormati pilihan-pilihan teman-teman saya yang tidak segerbong dengan saya. Itu hak mereka kan untuk menentukan sikap. Tapi saya juga harus punya sikap. Ya kan? Kenapa? Ya saya berada di gerbong politik kok. Saya ketua partai, saya punya gerbong politik dan ketika bicara militansi, insya Allah lah. PDI Perjuangan itu punya karakter walaupun sebelum ada final sikap itu ya suka ada yang kader ngedukung si A, kader ngedukung si B. Tetapi ketika sudah diputuskan kita sepakat. Itu kembali ke kandang lah. Kita menyepakati apa yang ditentukan oleh ketua umum kita. Karena kita ada demokrasi terpimpin. Apapun keputusan ketua umum harus kita kawal. Nah, untuk mendukung aja kan bukan keputusan saya. Kan B1 KWK-nya bukan ketua DPC yang namanya. Iya dong? Ya kan ketua umum kan. Dan semua ketua umum partai. Ketika dalam berorganisasi Anda harus patsun. Ketika Anda menjadi seorang organisasi kan seperti itu. Kalau enggak ya Anda menyatakan sikap keluar lebih gentle kan. Itu sederhana. Itu adalah mekanisme ketika dalam berorganisasi. Ketika pemimpinan tertinggi dan itu menyatakan bahwa seluruh anggota seluruh kader dari PD Perjuangan untuk mendukung pasangan Aib Mas Hani jalankan. Ketika sebelum ada keputusan Anda mau ke si A, mau ke si B, mau ke ya. Tapi ketika dia itu harus hormati. Itu adalah sebuah sikap. Sikap ya. Itu kita harus punya sikap dan kan kita hidup juga dihargai oleh sikap-sikap kita kan kayak gitu. Misalnya gini tadi tadi kan juga akrab ya semuanya juga akrab kayak gitu kan. Ya kan dengan siapapun kita akrab ngopi nggak tahu barang bercanda bareng. Tetapi kan ketika bicara politik gila nggak pendidikan politik keren nggak pendidikan politik itu sangat keren itu pendidikan bagaimana Anda berbeda tapi Anda bisa ketika selesai ngopi bareng second kita sama-sama ngebangun. Ketika kritik itu bukan oposisi. Ya wajar lah ketika seseorang memimpin, termasuk misalnya nanti Mas Hani Haji Aib kembali memimpin Karawang, ketika ada hal yang kurang baik, ya saya kritik juga. Harus. Dan itu adalah komitmen saya dengan beliau, Anda harus menerima kritikan, Anda harus menerima masukan. Contoh gini, salah satunya ya, karena saya adalah alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi, ya saya bilang ke Bupati, tolong dong. Ini ada 8 anggota DPRD Provinsi. Bisa dibilang sekarang 7 anggota Dewan dari Karawang. Ya beliau sepakat. Kita ngobrol bareng. Ngebangun Karawang. Benar gak? Dibikin lah FGD. Betul. Kita kan punya DPR RI. Yang mewakili Dapil 7 ya. Jabar 7. Ya ajaklah ngopi undang. Bangun dong. Bantu bangun Karawang. Ya kan? Kita punya puluhan kementerian. Di Jakarta. Ya nggak tahu kalau nggak pindah ke IKN. Lobby dong mereka. Bangun dong daerah saya yang kurang-kurang yang nggak usah ngutak-ngatik APBD gitu. Bangun abrasi lah, bangun ini, bangun itu kan misalnya bisa kan. Bangun ya, rumah sakit atau apa semua kan bisa. Nah itu yang harus ditempuh oleh pemimpin Karawang. Jangan merasa aing mah geus beunghar APBD-nya 5 triliun santai nggak bisa gitu. Terobosan yang kita lakukan Perda CSR juga kita bahwa jangan terlena dengan APBD yang besar. Jangan ketergantungan APBD ya. Karawang kan kurang lobby.
Itu masalah Karawang. Iya. Terus dengan DPR provinsinya kurang komunikatif, nggak komunikasi. Dengan DPR, ya maksud saya dibikin forum-forum resmi ngobrol, dong bangun Karawang, undang apa, maksudnya undang lah, ya kan, undang diajak makan yang bayar makanan Kabagum, lebih kebaikan Karawang misalnya. Ya tapi saya rasa ya Bupati ya, dia bayarin makan juga dia punya restoran. Iyalah ya, kantong pribadi aja selesai itu. Selesai, kan bangun Karawang kan gitu. Jadi teman-teman juga kadang suka berpikir ya, di dalam kenapa orang itu ingin jadi eksekutif itu ada kepuasan diri, ada legacy, ada peninggalan yang akan kita torehkan dalam hidup kita, ada legacy. Ya kalau kita mau bicara orang bupati terkaya di Indonesia kok, itu bisa bukan itu fakta, bisa Anda tracking di semua media aja. Apa beliau dengan kekayaan LHKPN 400 ya nanti ada LHKPN terbaru lah ya nanti. Iya. Tapi kan yang terakhir kan LHKPN 400 sekian kan. Selesai kan. Maksudnya tapi kan kita suka mikir kenapa mau jadi bupati, ya berarti dia juga ingin membangun legacy kan, kayak gitu. Dan ketika seorang menjadi seorang pimpinan eksekutif itu apa yang dia inginkan? Dia ingin sebuah legacy, peninggalan yang baik. Yang mudah-mudahan nggak seperti seseorang yang di atas sana yang kayaknya peninggalan di akhir-akhir jabatan agak error nih. Agak lain tuh, yang itu agak lain kita jawab. Iya, nggak usah dibahas. Jangan seperti yang Kang Pipik bilang tadi bahwa ajaib sudah selesai dengan dirinya kan. Tapi saya bicara nasional ya, bukan bicara Kabupaten Karawang. Artinya ya dia ya ajaib ada sense of belonging lah tentang kekarawangan kan. Pasti. Kepekaan itu. Sehingga meskipun sudah selesai dengan dirinya, kenapa dia pengen jadi bupati kan gitu kan. Iya. Ya dia juga pasti berpikir ya saya harus bermanfaat untuk Karawang kan. Harus tercatat nama saya dalam sejarah Karawang kan begitu kan. Kembali lagi ke militansi PDP. Berarti siap itu. Oh iya. Wilayah pesisir artinya kan. PDP GMPI bersatu. Selatan Utara Barat. Gini. Karakteristik sebuah organisasi kan macam-macam. Tapi harus kita akui bahwa karakteristik dari organisasi itu kan biasanya panut pada pimpinan kan kayak gitu. Nah, organisasi saya punya politik kan, itu sebuah organisasi partai politik. Jadi harus patsun terhadap keputusan partai. Nah, ketika patsun ya sudah kita kawal keputusan itu. Kita harus bertarung. Itu kan udah membawa. Anda lihat nggak yang logo itu kan ada logo PDI Perjuangan. Itu kan udah marwah. Paham kan? Nah itu kan ketika kita menjadi bagian dari sebuah organisasi, marwah itu harus kita jaga. Itu adalah konsekuensi kita sebagai manusia organisasi, sebagai bagian dari sebuah organisasi. Sama ketika misalnya saudara saya Haji Dewa, dia punya organisasi, kan marwahnya juga kan dipertaruhkan. Kadang-kadang kita nggak bisa gitu. Kita juga harus patsun kepada sebuah keputusan organisasi. Organisasi itu terlepas apapun keputusan yang diambil oleh pemegang keputusan yang harus kita sepakati. Contoh gini. Ketika ketika kami mendukung Hajar, kita juga melalui mekanisme demokrasi. Kita undang pengurus-pengurus partai, kita berdiskusi, kita jabarkan hasil-hasil survei dan lain-lain, analisa-analisa. Dan ternyata mayoritas, bisa dibilang 99% dari pengurus kita di DPC, secara pleno, rapat DPC menyatakan sikap mendukung Ajaib. Dukung Ajaib ya. Ya udah. Ya kan? Kita sampaikan dong ke level tertinggi. Level tertinggi menyampaikan. Itu kan ada saluran demokrasinya. Nggak ujug-ujug. DPP itu nggak ujug-ujug jebret gitu. Enggak. Tetap prosesnya di bawah dulu. Tapi juga mereka juga ngelihat. Seperti apa. Walaupun sebenarnya keputusannya di sana. Walaupun kita ingin si A, kata DPP B, ya kita harus hargai. Itu standar. Kalau ada kader PDP atau pengurus PDP terbukti atau terindikasi membelot, cabut KTA. Harusnya seperti itu. Karena itu partai. Kita nggak harusnya seperti itu ya. Karena apa? Ketika Anda berkomitmen pada sebuah organisasi kan sama aja. Misalnya saya disuruh ngedukung si A, saya ngebalelo. Saya nggak mau ngedukung si B. Kan nggak bisa kayak gitu. Jadi ya gitu harus saling sadar aja gitu. Diskusi aja lah. Tapi juga ada punishment dari masing-masing. Saya bukan hanya PDI Perjuangan aja kok. Semua partai melaksanakan hal yang sama. Itu terserah masing-masing mekanisme dari masing-masing partai. Tapi kita ada mekanisme sendiri yang mungkin nanti kita akan urus sendiri.
Yang jelas bahwa Pilkada Karawang 2024 ini pembuktian untuk PDIP bahwa PDIP akan punya andalan eksekutif Iya, ke depan. harus sudah saat. Karena gini, kami mengkritisi terus dong Karawang. Karena selama ini ya Karawang kayak gini kan karena kami belum pernah dikasih kesempatan untuk berada di gerbang. Paling keras terus kan kalau posisi PDP di paripurna itu kan. Interupsi. Kan ya. Interupsinya kan juga berdasarkan hal yang benar. Ya, kan? realistis. Nggak asal angkat tangan. Oh, interupsi itu kita nggak bisa ngomong, kita juga. Betul. Struktur kok. Apa yang mesti kita kritisi? Masalah keuangan daerah, masalah pendapatan daerah, masalah regulasi daerah. Ya fungsi dari legislatif lah, controlling budgeting legislasi. Siapa turun pengebit? Nggak kerasa nih. Apa nih? Kesiapan finansial. Ya. Apa tuh? Kesiapan finansial pasangan. Maksudnya gimana tuh? Ayat Mas Lani kata ya. Kena kesiapan finansial pasangan? Iya. Kan tadi udah disinggung ya. Calon bupati terkaya se-Indonesia. Kesiapan finansial pasangan bila perlu tiap hari daftar juga nggak boleh. Nggak apa-apa. Ya kan? Ini pasangan Ayat Mas Lani bila perlu tiap hari ada pendaftaran datang terus. Gitu. Iya. Paham kan? Siap, paham. Udah kan jelas kan? Iya. Baik Kang Wib, atur nuhun ya sudah datang di ketemu. Udah 1 jam nih kita bersama. Terakhir mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada Kang Wib untuk closing statement kepada masyarakat. Kenapa masyarakat harus memilih Haji Ayep dan Haji Maslani di Pilkada Karawang 2024? Kang Wib, izin. Oke. Jangan. Baik, masyarakat Karawang, kita adalah anak-anak bangsa, khususnya juga anak Karawang ya kalau kita bilang. Kita mencintai Karawang. Kita ingin Karawang menjadi lebih baik. Ya, banyak hal untuk menciptakan Karawang lebih baik. Ya, dengan salah satunya adalah menentukan bahwa seorang pemimpin itu juga sangat menentukan bagaimana sebuah daerah itu ke depan. Karakteristik kepemimpinan seseorang juga untuk memimpin Karawang. Nah, kami melihat bahwa Ayep Mas Lani adalah solusi untuk Karawang ke depan. Ya, Ayep Mas Lani adalah sebuah solusi untuk Karawang ke depan karena mereka adalah 2 figur yang sudah teruji secara biografi masing-masing. Ya, perjalanan hidup masing-masing ada mereka orang-orang yang sangat tangguh gitu kan. Kita bisa melihat perjalanan dia yang latar belakangnya macam-macam ya, ada pengusaha atau apa, dan mereka tuh sangat ini keren nih, dua calon pemimpin Karawang ini sangat dua orang yang sangat keren gitu, dan saya melihat bahwa mereka bisa memberikan sebuah solusi. Nah, Ayep Mas Lani ada solusi. Bagi saya ini sebuah solusi untuk Karawang lebih baik, Karawang maju. Terus masalah Karawang juga harus memahami. Kami juga melakukan potret terhadap kita ya di Karawang. Karawang ini masyarakat yang plural, yang modern, yang tidak mempermasalahkan suku dan lain-lain. Orang Karawang udah selesai dengan itu. Di dalam potret kita, bahwa 74% orang tidak mempermasalahkan masalah suku, Anda dari mana, atau siapa. Itu keren Karawang. Bahkan kami juga dari PDI Perjuangan, kalau Anda lihat, caleg-caleg kita juga beragaman. Di kami ada 2 caleg yang non-muslim. Kita juga memberikan keragaman. Kita Indonesia nasionalisme. Artinya. Dan untuk potret Karawang sendiri, masyarakat Karawang yang kita potret, bahwa 80% lebih menginginkan beliau melanjutkan kepemimpinan di Karawang. Beliau baru setahun ya, jadi kan artinya dalam definitif. Tadinya dari wakil bupati menjadi bupati definitif, ya masih kurang lah ngebangun Karawang. Kasih kesempatan ke beliau untuk membuktikan bahwa dia akan menjadi lebih baik, dan kita juga melihat perjalanan beliau, track record beliau dalam 1 tahun kemudian ini sangat luar biasa. Bagi saya sangat luar biasa itu ya kepemimpinan beliau dari sisi infrastruktur gitu kan, kebijakan reformasi dari dinas-dinas terkait juga luar biasa. Lebih pro ke rakyat, ya pembangunan fisik juga udah mulai luar biasa. Jadi kita lanjutkan, kita bikin Karawang maju. Ayep Mas Lani 2 figur yang sangat luar biasa dan teruji. Ya. Siap. Oke, boleh tepuk tangan. Ayep Mas Lani, Karawang maju. Karawang. Berarti tagline-nya Karawang maju untuk semua ya. Enggak, Ayep Mas Lani,
Karawang Maju. Oh, Aib masalah di Karawang aja. Oke, boleh tepuk tangan. Lanjutkan, gitu kan. Ya, itu. Kang Wiwit, teman sekali lagi udah datang di titik temu. Siap. Pelantikan Dewan Provinsi tanggal berapa, Bro? Tanggal 2 September. 2 September. Izin kita juga nanti pasti merapat Siap, ke gedung aman. sate. Ya. Siap, Petunuk sekali lagi. Siap. Salam sama teman-teman di internal tim koalisi. Siap. Demikian perbincangan kita dengan Kang Taufik Ismail, Ketua DPC PD Perjuangan, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Sekretaris Tim Pemenangan Koalisi Karawang Maju Aep Maslani. Kita berjumpa lagi nanti di titik temu berikutnya. Salam.